harus berpegang pada janji Tuhan. Kita harus fokus kita itu ke Tuhan. Tadi Pak baca pada sesi 1 cerita, kan waktu itu Petrus disuruh berjalan di atas air begitu ya saudaraku ya. Tadi Pak baca cerita. Saudaraku, kalau kita baca ayatnya saudaraku, itu Petrus itu ketika dia disuruh jalan di atas air, Petrus jalan. Tapi di tengah-tengah saudaraku, ketika dia lihat kanan, lihat kiri, waduh kirasane airnya kok dalam sekali ya, kok gelap sekali ya. Begitu dia ngelihat kanan kiri, dia ketakutan saudaraku. Saat itu juga dia tenggelam, zet. Saat itu juga dia tenggelam dan dia hilang fokusnya sama Tuhan, lost. Sama halnya dalam hidup kita saudara. Kalau hidup kita ini selalu berfokusnya kepada Tuhan, kita nggak akan jatuh. Walaupun kanan kiri kita itu ombak-ombak besar atau kanan kiri kita itu air-air yang dalam saudaraku, saudara tidak akan tenggelam kalau fokus saudara kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, saya juga mau ajak, kita mulai pagi hari ini, kita arahkan fokus kita tuh ke Tuhan. Yes, kita boleh dapat masalah. Yes, boleh banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi fokus kita harus kepada Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Nah, karena apa saudaraku? Janji Tuhan ya dan amin. Oke, sekarang dari tadi kita bilang saudaraku, kayaknya enak. Wah, janji Tuhan itu menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Gilang gemilang, luar biasa. Tapi pagi hari ini saudara, saya mau kasih tahu sesuatu. Ini kayak plot twist saudaraku. Saya plot twist saudaraku. Saya suka kalau begini. Kadang saudaraku kita mikir segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang baik itu adalah janji Tuhan. Benar enggak saudaraku? Misal nih saudara, terlilit hutang. Kira-kira kalau tiba-tiba besok dapat 10 M utangnya lunas semua, itu kira-kira baik atau buruk? Baik, tapi apakah itu sesuai dengan janjinya Tuhan? Ya mungkin bisa. Mungkin bisa. But kok kayaknya gak kayak gitu loh ya saudaraku ya. Nah saudaraku, gak semua hal yang positif itu adalah janji Tuhan saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku, janji Tuhan itu yang pertama, mungkin berbeda dari yang kita bayangkan. Berbeda dari yang kita bayangkan. Ini saudara harus ingat ini saudaraku. Yang pertama apa? Berbeda dari apa yang kita bayangkan. Yang kedua saudaraku, lebih lambat dari perkiraan kita. Kayak janji Tuhan ya dan amin, luar biasa. Tapi saudaraku, ciri-ciri janji Tuhan itu mungkin itu berbeda dari yang kita bayangkan. Yang kedua, mungkin lebih lambat dari yang kita perkirakan saudaraku. Tapi tahu nggak saudara, walaupun mungkin itu beda daripada yang kita bayangkan atau lebih lambat dari yang kita kirakan, tapi Tuhan akan berkatnya itu akan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Amin saudaraku. Boleh aja berbeda dari yang kita bayangkan. Boleh aja lebih lambat dari perkiraan kita. Tapi pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Akan pasti Tuhan itu akan membawa step kita, langkah kita itu akan jauh lebih jauh daripada yang bisa kita pikirkan. Oke, kita mau bedah satu-satu saudaraku ya. Oke, berbeda dari yang kita bayangkan. Poin pertama tadi, maksudnya apa sih berbeda? Saudaraku, kita buka ayatnya di Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing
Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudaraku, kira-kira kalau janji Tuhan sama Abraham ini luar biasa enggak? Menjadi bapak banyak bangsa gitu kan. Tuhan akan memberikan tempat. Tuhan ini janji sama Abraham ini akan memberikan sebuah tempat gitu sama Abraham. Tapi ketika si Abraham ini disuruh sama Tuhan, Abraham kamu pergi. Kemana Tuhan? Pokoknya lu ngosek. Pokoknya pergi dulu. Percaya dulu. Ya sudah Tuhan, kalau Tuhan suruh bilangnya gitu, ya udah aku pergi. Akhirnya suatu saat dia tiba di sebuah tanah, saudaraku, adalah tanah Kanaan. Ketika dia sampai tanah Kanaan, kalau Tuhan janjinya kepada Abraham ini, dia akan memberikan tanah tersebut kepada Abraham. Tapi kok Abraham tinggalnya di tenda? Kok enggak di rumah mewah Tuhan? Kok enggak di tempat yang bagus? Kok Abraham datang tidak digelarkan karpet merah gitu kan? Tapi apa yang terjadi saudaraku? Abraham tinggalnya di tenda. Sometimes saudaraku, terkadang saudaraku, kita itu dapat janji daripada Tuhan. Tapi realita yang kita lihat itu berbeda. Tapi walaupun Abraham tinggal di tenda, akhirnya Abraham diberikan tanah itu enggak saudara? Diberikan enggak? Diberikan. Nah itu nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi nanti. Tapi saudaraku, kuncinya apa sih saudaraku? Walaupun kita tahu bahwa janji Tuhan itu akan berbeda dari yang kita bayangkan. Yang penting kuncinya apa? Nurut, taat. Abraham suruh pergi ke sini, taat pergi. Suruh pergi ke sana, taat pergi. Suruh tinggal di tenda, taat. Pokoknya taat aja. Ya toh, tadi kita di sesi pertama kita sudah belajar tentang apa saudara? Rema. Kita sudah belajar tentang rema. Kalau kita sudah dapat rema daripada Tuhan, ya sudah, taat aja, lakuin aja. Kok rasanya, walaupun saudara mikirnya rasanya kok nggak bisa, kok rasanya kok susah, kok rasanya nggak membuahkan hasil. Kalau itu memang rema daripada Tuhan, lakukan aja saudaraku. Tahu nggak saudara, saya itu punya teman saudaraku. Dia itu waktu itu, saya tuh masih ingat sekali, saya tuh kenal dia tuh mungkin beberapa tahun yang lalu ya saudaraku. Dia orang Jakarta. Suatu saat rumahnya itu disita oleh bank. Rumahnya ini disita sama bank gitu saudara ya. Terus habis itu, wah ya sudahlah. Akhirnya dia keluar rumahnya, terus dia akhirnya ngontrak rumah di daerah Jakarta Barat. Saya masih ingat sekali saudaraku. Terus habis itu saudaraku, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kira-kira gimana ya Tuhan ya? Duh, gimana ya Tuhan ya? Kok aku diusir dari rumah, sekarang keluargaku nggak punya tempat tinggal, ngontrak sana sini, kalau mau bayar ini gali lubang, tutup lubang, utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Terus dia tuh berdoa sama Tuhan. Saya masih ingat betul sekali, saya orangnya masih ada. Dia itu waktu itu berdoa sama Tuhan, kira-kira Tuhan aku harus ngapain ya Tuhan ya? Terus tahu gak saudaraku, akhirnya dia apa? Dia jualan casing handphone di Shopee saudara. Dia jualan casing handphone, tempat handphone itu saudaraku, di Shopee. Dia beli dari Cina, dia kasih merek sendiri, dia jual di Shopee. Tahu gak saudara, baru tahun lalu saudaraku, tahun 2024, saya ketemu orangnya lagi saudara, sudah punya rumah lagi saudaraku. Luar biasa toh. Jadi mungkin kadang dia mungkin dapat hikmatnya daripada Tuhan, dia bilangnya gini, dodolano casing. jual casing handphone. Kadang kita kalau mikir, aduh casing handphone harganya satu paling berapa sih Bu? Berapa sih Pak? 30.000, 25.000. Kadang kalau mikir, kapan kekumpulnya? Nyatanya saudaraku, jualan 20.000, 30.000 dalam waktu setahun 2 tahun, saudara. Rumahnya kebeli lagi loh saudara. Jadi janganlah kita meng-underestimate atau meremehkan
rema yang daripada Tuhan. Walaupun kadang kita merasa bahwa kayaknya jawaban Tuhan tuh nggak kayak yang kita bayangkan kok. Sepertinya nggak seinstan itu. Tiba-tiba kalau saudara mengalami masalah keuangan, tiba-tiba besok dapat 10 M. Mungkin nggak seperti itu. Ya mungkin bisa saudaraku. Tapi mungkin nggak seperti itu juga saudaraku. Ya toh? Mungkin juga kita harus berjalan punya iman yang taat. Kalau dapat rema yang daripada Tuhan, taat, lakukan dan Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Amin saudaraku. Oke, itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, tadi kita belajar mungkin janji Tuhan itu berbeda dari yang kita bayangkan. Yang kedua kita juga akan belajar mungkin janji Tuhan itu lebih lambat dari perkiraan kita. Yes, kadang tuh memang lebih lambat gitu saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya ada lagu gitu ya saudara ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Kita bisa pasti tahu saudaraku. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik saudaraku. Nah saudaraku, kita lihat contohnya lagi. Tadi kan kita lihat Abraham saudaraku ya. Kita lihat Abraham lagi. Kira-kira Abraham ini dia dijanjiin sama Tuhan apa? Dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Tetapi istrinya Sarah mandul. Gak bisa punya anak. Suatu saat Tuhan ngomong sama dia bahwa kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Abraham cuma ketawa. Kayak percaya gak percaya gitu saudara ya. Tapi saudaraku, akhirnya singkat cerita kan kita tahu. Oh dia punya anak Ishak gitu kan dari Sarah. Tapi saudara saya mau tanya, kira-kira dari Abraham nunggu dapat janji daripada Tuhan, sampai Abraham ini dapat Ishak, berapa lama saudara? Berapa lama saudara? Ada yang tahu? 1 tahun, mungkin ada yang mau tebak berapa? 90 bukan. Ada yang mau tahu tebak berapa? Oke, saya langsung kasih tahu aja. 25 tahun saudara. Dari Abraham ini dapat janjinya Tuhan. Sampai dia punya anak. Dia harus tunggu 25 tahun loh saudara. 25 tahun itu waktu yang pendek atau waktu yang panjang? Yang panjang saudara. Tapi tahu gak saudara? Saya tuh dapat satu hal gini saudara. Abraham itu mungkin nunggu janjinya Tuhan 25 tahun saudaraku. Tapi dalam waktu 25 tahun itu, Tuhan itu membentuk karakternya Abraham. Tuhan itu membentuk karakternya Abraham. Karakter yang buruk dibuang, karakter yang baik dibangun. Sampai Abraham itu bisa segitu taatnya sama Tuhan. Segitu percayanya sama Tuhan. Sebegitu besar imannya sama Tuhan. Oke? Sampai kita kalau lihat Abraham suruh pergi ke sini, nggak kemana Tuhan? Nggak tahu tempatnya. Ya udah pergi. Tuhan Abraham, anakmu Ishak persembahkan kembali ke aku. Ya udah Tuhan, nek mau ngambil ya ambilin. Semua dari Tuhan, nek Tuhan mau ambil aja Tuhan. Wow, imannya sangat radikal ya saudaraku ya. Tapi saudara tahu nggak? Untuk Abraham bisa dapat iman seperti itu, he needs to wait for so long. Dia harus nunggu lama saudara. So saudaraku, mungkin waktu yang lebih lama itu enggak semuanya buruk saudaraku. Mungkin itu juga waktu di mana Tuhan bisa memproses kita. Misal saudaraku, ada yang berdoa, mungkin ada yang berdoa di tempat ini, ngomong, Tuhan pokoknya aku pengen punya perusahaan yang besar, pokoknya karyawannya 100.000, 5.000 gitu kan. Tapi saudara, kalau misal saudara nggak punya pengalaman dari kecil, maksudnya dari mengembangkan usaha itu dari kecil tambah lama tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tiba-tiba langsung dikasih 5.000 brek. Kira-kira saudara kalau ada masalah hancur enggak itu perusahaan saudara?
hancur. So everything needs process, saudara. Segala sesuatu butuh proses. Jadi kalau misal saudara dalam masa penantian saudara untuk terhadap janji Tuhan, sabar saudara. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin dan akan pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin saudaraku. Yang selanjutnya saudaraku, kita tadi yang pertama belajar lebih berbeda dari yang kita bayangkan. Yang kedua mungkin lebih lambat dari yang kita perkirakan saudaraku. Oh ya, saya mau kasih contoh sedikit deh saudara, yang tentang lebih lambat saudaraku. Saudara, ibu-ibu di sini deh, sering masak nggak pakai saus tiram bu? Sering ya? Saus tiram mungkin banyak buat masakan apa ya bu ya biasanya bu ya? Chinese food ya? Buat Chinese food ya? Tapi tahu nggak bu, sejarahnya saus tiram itu gimana? Tahu nggak sejarahnya saus tiram itu gimana? Saus tiram itu ditemukan pada tahun 1893 saudaraku. Di Cina, di provinsi Guangdong saudaraku. Dan itu yang nemukan namanya Li Kumsheng. Nah, tahu nggak saudaraku? Ceritanya ini sejarahnya tuh gimana saudaraku? Jadi si Li Kumsheng ini, dia itu sedang menggodok tiram saudaraku. Tapi saudaraku, dia itu kelupaan, nggak tahu gimana ceritanya kok dia tuh bisa kelupaan tuh lama banget gitu saudara ya. Jadi dia lagi godok tiram ini saudaraku, tapi dia tuh bisa kelupaan lama banget. Terus akhirnya saudaraku ditinggal, terus akhirnya dia lihat lagi, oh yo mungkin berapa hari yang lalu aku godok tiram. Itu lama loh saudara. Terus habis itu dia buka saudaraku pancinya. Ternyata kok jadi sebuah zat yang kayak, oh ini cair, encer tapi kok kental gitu saudara. Terus sama dia diicipi, loh kok rasanya enak lah. Dari situ saudaraku lahirlah saus tiram saudaraku. Jadi sebenarnya saus tiram ini juga butuh proses saudaraku. Mungkin saudara kalau makan tiram sekarang ya enak. Tapi mungkin kalau saudara makan saus tiram, segala masakan jadi enak saudara. Iya toh? Jadi saudaraku, proses waktu itu pasti juga akan membuahkan hasil yang baik. Amin. Oke, kita lanjut ke selanjutnya saudaraku. Yang pertama tadi, yang ketiga ya. Lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Saudara, kadang saudara bisa mikir, kayak Tuhan aku pengennya gini, Tuhan aku pengennya gitu. Tapi Tuhan gak kasih. Tapi percayalah Tuhan akan berikan yang lebih baik, amin. Oke saudaraku, kita buka dulu Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan itu bisa mengerjakan segala sesuatu tuh mungkin beyond our comprehension atau apa ya saudara bahasa Indonesianya? Lebih jauh dari pengertian kita. Nah contohnya apa saudara? Kita lihat lagi Abraham tadi. Abraham itu kan tadi disuruh Tuhan pergi, disuruh tinggalnya di tenda. Waktu dia tinggal di tenda pun dia kan pergi ke Kanaan. Kanaan ini sudah ada yang nempatin saudara. Ya suku apa? Suku Kanaan. Ada suku Amori juga di situ. Tuhan nggak ngasih surat tuh, suku Kanaan, suku Amori, anakku Abraham mau datang, kamu minggiro ya. Tuhan nggak bilang kayak gitu saudara. Dia tetap tinggal aja, nurut aja. Tapi tahu nggak saudara? Misal nih, Bu Susi. Bu Susi kira-kira disuruh pergi ke daerah mana ya? Disuruh pergi ke daerah Lombok gitu kan. Terus Tuhan janji kayaknya Bu Susi mau dikasih tanah nih sama Tuhan di sana. Di bayangan Bu Susi kira-kira sebesar apa Bu? Cukup buat bangun rumah. Oke, bayangannya cukup buat bangun rumah. Kira-kira bangun rumah ya berapa ya? Mungkin 150, 200 atau mungkin kita buat agak besar, 500 meter persegi gitu ya. Mungkin kira-kira Bu Susi dapat hikmat dari Tuhan pergi ke Lombok nanti akan dikasih tanah untuk bisa buat rumah. Kira-kira luasnya 500 meter persegi. Nah
Abraham ini mungkin waktu itu juga saudara, disuruh pergi, dia dijanjiin sebuah tanah. Mungkin dia juga mikirnya, alah paling ya berapa ratus meter persegi lah. Paling ya paling segitu aja lah. Atau mungkin mentok-mentok 2 hektar lah sama ternak-ternakku kan orangku banyak nih. Aku pergi kan orangnya banyak. Ya paling 2 hektar, 3 hektar lah udah dikasihin aku lah. Pasti Tuhan kayaknya gitu. Tapi tahu gak saudaraku? Tahu gak saudaraku, tanah yang diberikan kepada Abraham, sama Tuhan memberikan tanah kepada Abraham, seluas apa saudaraku? 3 kali lipatnya luas Pulau Jawa saudaraku. Sekitar 350.000 kilometer persegi. It's so big, besar sekali. Kalau misal mungkin di compare gitu saudara ya, itu sekarang itu ada wilayah Israel, Palestina, Lebanon, Yordania, Syria. Jadi itu sebesar itu saudaraku tanah Kanaan itu. Mungkin si Abraham ini mikirnya, oh ya udahlah Tuhan kasih tanah 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar lah. Enggak mungkin lah lebih dari 5 hektar tuh gede banget Tuhan. Tapi Tuhan kasihnya tanah kepada Abraham sebesar apa? 3 kalinya Pulau Jawa loh saudara. Dari mana? Dari paling ujung barat apa saudaraku Pulau Jawa? Anyer sampai Panarukan, bener ya? Ya itulah pokoknya lah. Dari Anyer sampai Panarukan. Kali 3 saudara, it's beyond comprehension. Itu lebih jauh daripada yang bisa dipikirkan Abraham. Jadi tuh saudaraku, mungkin saudara sekarang mengalami rasanya, oh janji Tuhan tuh tadi diceritakan, oh kayaknya beda ya dari yang kita bayangkan ya. Oh kayaknya lebih lambat ya. Tapi tahu nggak saudara, janji Tuhan itu lebih besar daripada yang saudara pikirkan. Amin. Amin saudaraku. So tetap aja saudaraku, kita harus set fokus kita kepada Tuhan. Fokus sama Tuhan, janjinya Tuhan. Dan kita nggak akan terombang-ambingkan. Amin saudara. Saya mau kasih satu cerita saudaraku. Puji Tuhan, saya itu diberi kesempatan oleh Tuhan sekolah di Oral Roberts University. Atau gereja kita punya kerjasama dengan Oral Roberts University di Amerika. Dan puji Tuhan saya jadi murid di situ saudaraku. Tahu nggak saudara? Saya ini waktu belajar, saya tuh belajar tentang si Oral Roberts ini. Siapa si Oral Roberts ini? Jadi si Oral Roberts ini dia adalah salah satu penginjil, salah satu yang paling besar di Amerika. Mungkin kita nggak pernah dengar karena itu sebelum zamannya Billy Graham saudara ya. Mungkin tahun 1950, 1960, itu udah kayak mungkin 50 tahun yang lalu. Dan dia sekarang punya universitas namanya Oral Roberts University saudaraku. Ceritanya gini saudaraku. Jadi si Oral Roberts ini dia waktu dari kecil saudara, dia itu sakit tuberkulosis, TBC saudara ya. Jadi mungkin untuk waktu tahun 1950, 40, 50 itu belum ada obatnya, penanganannya nggak seperti sekarang. Kebanyakan orang yang sakit TBC waktu itu ya meninggal. Waktu itu saudaraku Oral Roberts dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, Mbok aku tolong disembuhke toh Tuhan. Tuhan, Mbok, please heal me God. Please heal me God. Tuhan sembuhkan aku. Sampai bertahun-tahun loh saudaraku. Mungkin 9 tahun, 8 tahun saya kurang ingat secara precise seperti apa. Tapi itu lama. Mungkin 7, 8, 9 tahun ya saudara. Sekitar segitu. Tahu gak saudaraku? Si Oral Roberts ini, dia tuh waktu berdoa sama Tuhan. Sampai dia tuh marah gitu. Tuhan, aku piye toh? Kok aku berdoa sama Tuhan 8-9 tahun kok rasanya enggak dijawab-jawab. Tapi Pak saudaraku, sebuah perjumpaan kepada Tuhan, suatu malam saudaraku, si Oral Roberts ini dengar suara bilang gini, I'm gonna heal you and you will bring the healing to your generations. Aku akan menyembuhkan kamu dan kamu akan membawa kesembuhan ini kepada generasimu. Langsung saudara di saat itu si Oral Roberts ini imannya bangkit saudaraku. Wah dia KKR di mana-mana saudaraku ya. Wah begitu KKR pertama aja dia ngelihat orang disembuhkan banyak. Bahkan ada pekerja yang waktu itu
dia ketibanan apa kejatuhan barang